Mitos babi ngepet tentu sudah sangat kental di telinga publik. Apalagi, fenomena ini merupakan isu seksi yang kerap dipermainkan beberapa orang. Namun mitos babi ngepet ternyata masih dipercayai publik di tengah perkembangan zaman saat ini. Lalu, seperti apakah mitos babi ngepet ini hingga kini masih dipercaya banyak pihak di tanah air? Bahkan, kisah babi ngepet sempat tayang di salah satu televisi swasta tanah air pada awal tahun 2000-an. Itulah yang membuktikan bagaimana mitos tersebut seolah sangat dipercaya publik tanah air. Awal kisah babi ngepet ternyata berawal dari masyarakat yang tinggal di pegunungan dan pertanian. Konon katanya, babi merupakan hewan yang cenderung dianggap sebagai makhluk seperti tuyul yang bisa memperkaya seseorang. Dari situlah ada istilah babi ngepet, sebab hewan yang satu ini dianggap bisa berkeliaran pada malam hari di daerah pegunungan atau pertanian. Selain itu, babi juga merupakan salah satu hewan yang dinilai bisa menjadi siluman alias babi jati-jadian. Dalam cara kerja pesugihan babi ngepet, orang yang menggunakannya dianggap minimal berjumlah 2 orang, satu bertugas menjaga lilin, dan yang satunya berperan sebagai babi ngepet untuk mencari hingga mencuri harta sebuah keluarga atau tempat yang penuh dengan uang hingga perhiasan. Konon katanya, seseorang yang berubah menjadi siluman babi biasanya menggunakan kain hitam untuk mengubah dirinya. Kain itu disebut telah berisi mantra pesugihan untuk merubah wujud menjadi seekor babi. Kemudian, setelah menemukan target, babi ngepet tersebut akan mengelilingi rumah korban. Selain itu, ritual menggesekkan badan ke tembok rumah juga dianggap merupakan hal yang harus dilakukan untuk mengambil uang hingga harta dari tempat itu. Perlu diketahui, praktik pesugihan babi ngepet minimal berjumlah 2 orang. Seorang yang menjaga lilin dianggap merupakan kunci agar rekannya yang berubah menjadi babi ngepet selamat dari kejaran warga jika kepergok melakukan hal tersebut. Konon katanya, api lilin juga akan bergoyang untuk menandakan rekan dalam bahaya. Di saat itulah, penjaga lilin akan bertindak untuk mematikan api lilin. Hal itu juga disebut-sebut akan membuat rekan yang berubah jati babi ngepet kembali menjadi manusia. Kendati demikian, pesugihan babi ngepet ini konon katanya meminta tumbal. Biasanya, orang yang bersekutu dengan setan akan menumbalkan anak atau anggota keluarga lainnya yang menjadi syarat kepada siluman babi. Biasanya babi ngepet melancarkan aksinya pada saat bulan purnama, dan bulan keberuntungan mereka biasanya dari bulan Agustus sampai bulan Oktober. Hal ini disebabkan karena musim tersebut cahaya dan cuaca stabil, sehingga jauh dari jejak dan mendukung pergerakan sihirnya yang rentan terkena air. Hal menariknya, ilmu sihir babi ngepet tidak perlu kita berpikir terlalu jauh untuk mengatasinya. Sebagai penangkalnya, Fan Quotes akan memberikan sedikit informasi sebagai penangkal babi ngepet. Pertama, bambu kuning. Tentang pohon bambu kuning dipercaya sangat ampuh untuk menangkal pelaku pesugihan babi ngepet yang sedang beraksi. Bambu ini diyakini akan berkhasiat jika tanaman ini hidup di tengah pekarangan rumah. Pelaku persugihan babi ngepet akan sangat takut. Baginya bambu kuning dianggap musuhnya karena bambu ini sebagai pantangan baginya untuk dilangkahi. Hal ini dapat menetralkan sihirnya sehingga dapat dilihat wujudnya oleh siapapun. Kedua, daun bidara. Penggunaan daun bidara dipercaya memiliki tuah alami sebagai pagar gaib dan pembersihan energi negatif seperti serangan santet. Pelaku pesugihan babi ngepet juga takut akan keberadaan tanaman ini. Menurut pakar spiritual yang paling ditakuti adalah daun dan durinya. Pohon ini biasanya tumbuh di daerah panas atau pinggir laut. Ketiga, bawang putih dan garam. Bagi mak-emak, bumbu dapur yang satu ini dapat digunakan sebagai penangkal yang sangat mujarab. Penggunaan bawang putih dan garam secara bersamaan dipercaya ampuh untuk menolak babi ngepet masuk ke dalam rumah. Caranya sangat mudah, disarankan untuk mencampur garam dan bawang putih yang sudah dihaluskan, kemudian ditaburkan mengelilingi rumah. Keempat, daun kelor.
Penggunaan daun kelor untuk mengusir pelaku pesugihan babi ngepet sama persis dengan penggunaan daun bidara. Daun yang tumbuh subur di Indonesia ini sangat ditakuti oleh babi ngepet dan mampu menjadi pagar gaib. Kelima, benda bertuah. Beberapa benda bertuah dipercaya ampuh untuk menghalau masuknya aku pesugihan babi ngepet ke dalam rumah. Tidak hanya itu, pelaku pesugihan babi ngepet akan kesakitan apabila masuk ke dalam rumah yang terdapat benda bertuah. Keenam, benda yang bercahaya. Penggunaan benda yang bercahaya dipercaya ampuh untuk menghalau berbagai serangan babi ngepet. Lampu dapat dipasang di setiap sudut rumah karena pelaku pesugihan babi ngepet akan takut dengan keberadaan cahaya yang sangat terang. Kalau cara yang satu ini sangat normal, artinya menurut pemahaman kita secara logika seorang yang bersekutu dengan setan yang berwujud siluman babi, sangat ragu dengan sihirnya, pelaku babi ngepet beranggapan bahwa cahaya dapat memperlihatkan dirinya oleh siapapun. Menurut Van Quotes, alangkah baiknya kita menggunakan benda-benda yang memang berasal dari alam, karena pelaku sihir masih mengemban keyakinan yang sangat primitif, sehingga benda seperti bambu sebagai pantangan utamanya. Sehingga banyak orang yang memakai benda ini sebagai penangkal yang ampuh. Ketujuh, ekor pari dan bulu landak. Penangkal ini sangat ampuh untuk segala jenis ilmu sihir, apalagi orang yang masuk ke rumah dengan tujuan tidak baik akan merasa takut masuk ke dalam rumah dan merasa sangat canggung. Ciri-ciri orang yang membawa hal tidak baik saat di dalam rumah dirinya merasa tidak nyaman. Caranya, simpan benda tersebut di atas pintu masuk dengan sehelai bulu landak dengan ujung tajam menghadap keluar pintu. Sahabat Van Quotes, itulah mitos dan penangkal sihir babi ngepet. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa.